Sugeng dalu dinten menika kapetang dinten setupon. Setupon menika mangke Langen Mataya badhe mempergelarkan bedhaya Sang Guru, Sang Maha Guru di Perang Pedanan dalam rangka setuponan. Setuponan itu hari kelahiran Kanjeng Gusti Mangkunegaran. Jadi nanti dari Langen Mataya itu akan menyajikan bedhaya Sang Maha Guru. Nanti jumlahnya tetap sama 9, tidak seperti yang kemarin itu karena kegunaannya sudah beda ya. Untuk hari ini untuk setuponan akan menyajikan bedhaya Sang Guru, Sang Maha Guru. Begitu, silahkan menyaksikan. Pada malam hari ini ketepatan dengan wiyosan dalem Mangkunegara ke-10. Ibu-ibu Langen Mataya juga mengikuti menyengkuyung pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita tidak hanya sekali ini tapi bisa memprogramkan untuk Tribula. Matur nuwun. Beksa bedhaya Mataya saking Langen Mataya. Bedhaya Langen Mataya badhe kapusta déning Sang Pamuksa inggih menika Eyang Sudarini, Eyang Rusmi, Eyang Nano Nahayani, Eyang Sulistyo Haryadi, Eyang Sudyawati, Eyang Darmasi, Eyang Indah Saraswati, Eyang Kurniati, lan Eyang
punika nyewa kawanan Kakung Borobudur. Puguhing sedaya panjenengan lan kawanan punika awujud piwulang luhur. Sawadya Gusti ingkang murmingrat ingkang dipunparingi saking tiyang sawang kalih sampun mestinipun tinimbang saking taun. Sugeng awunisan.
Lagi cantik juga loh. Biar ada kameranya. Selanjutnya mari kita panggilkan Ibu Sri Sura yang akan bersama sesi diskusi kita hari ini. Kira-kira apa sih dasar atau kenapa sampai ada komunitas mata-mata ini dan apa yang mendorong sekalian ini berkumpul dalam satu komunitas dan kira-kira bagaimana juga pesan dan pesannya setelah ikut tampil dalam acara sebuah ini. Ini
ingin sedikit pasti yang itu berkumpul kiranya kita dulu bahwasanya pada tahun 70-an belum pada 70-an ada pusat kebudayaan Jawa Tengah yang ada di Sasonomulyo itu tahun 70-an dan direkturnya waktu itu adalah Bapak Sediono Gendong yang juga sebagai direktur dari Akademi Seni Karawitan Indonesia. Di situ kami yang waktu dulu itu ya masih muda, masih remaja gitu ya. Apa itu namanya di orang Sunda dididik dan digembleng sebagai penari-penari. Waktu itu sebetulnya tari bedoyo dan tari kerimpi itu belum boleh keluar dari keraton Surakarta. Dengan adanya Pak Gendon ini, maka beliau minta kepada memohon pawilahnya dari Sinuwun waktu itu bahwa ini sebagai kebudayaan tinggi kita harusnya tidak hanya kalangan keraton saja yang tahu apa itu bedoyo, apa itu kerimpi. Dan itu kami lalu belajar oleh Sinuwun waktu itu diperbolehkan, lalu kami yang dari orang luar, orang biasa-biasa ini belajar bedoyo dan kerimpi. Setelah sampai sekarang ini kami sebagai mungkin pemula itu merasakan ikut bertanggung jawab atas apa yang sudah Pak Gendon ini cita-citakan bahwa kerimpi budaya itu semua orang Indonesia harus tahu. Oleh karena itu kami sebagai orang tua juga berkumpul untuk melestarikan budaya Jawa kita di Langan Matayo ini. Saya kira cukup sekian sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Silakan dulu. Selanjutnya bahwa anak Matayo merupakan adat kami yang sangat menyenangkan. Matayo itu terdiri dari hampir 19 dari yang mengatakan dalam anak Matayo itu terdiri dari dapat disebut dosen yang sudah formal dan siapa saja yang mau menjadi dalam pada Matayo itu satu sekali berhenti hari itu kami semua pada kami sudah menyatakannya itu benar dijawab akan pengupayan dan perkembangan hari itu yang terjadi khususnya di desa dari sosial karena kalau itu bisa menjadi sumber kekuatan itu yang bisa mengembangkan tempat awal sumber bukan dari manusia atau siapa saja yang menggunakan alat kita.
Pertanyaan terima kasih sekali kepada kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Sekarang kami hadir dan cerita yang melibatkan kami dan pemahaman dalam rangka maupun untuk masih proses belum ada pemahaman dan bisa kami sampaikan itu pada keluarga mohon maaf akan sebagai proses bulan April untuk memperingati Hari Dunia. Pada waktu itu memang kami bertujuan untuk memberikan pemahaman pada desa kali dan siapa saja yang berkecuali bahwa karena di sini di sana itu ada bendera Bapak Presiden yang terus mengubah dan berada saat sekarang ini di Pendopo dan menggunakan untuk kegiatan kita itu memang perwakilan kami saat sekarang itu sebagai komunitas dan pendiri kami berada untuk mengetahui diberi ada kesempatan lain lagi yang masih bisa diberikan kesempatan dengan segala kekurangan Allah maafkan pada dulu kain pemakai. Ya, saya di sini sebagai penanam dunia berjualan Pak Toyo yang waktu itu diperuntukkan memperingati Hari Dunia, tapi isinya mengenang tentang nama Budaya Bangkali dan karya-karya yang mendunia sejak dari Paretan hingga sampai kemana, dan kawan itu selalu para cantrik-cantriknya mendharma baktikan apa itu karya-karyanya, karena merasa semua cantrik itu dibekali oleh Sang Maha Guru, yaitu tentang satu gulawenta. Gulawenta itu bopeni. Di waktu kemudian pewarna itu memberikan ilmu, diberikan pengertian, dan ketika itu diberikan kesempatan di mana-mana untuk berhidup. Merasa para cantik ini tepuk tangan gede, maka sebagai penggantinya itu membuat karya berjalan dengan baik, tapi isinya mendoakan doa. Baik, terima kasih Pak Bu. Jadinya kami yang mungkin baru pertama datang ke sini juga jadi semakin mengenal Pak Jenderal Bupati dari ini. Mungkin untuk yang sementara saya asing mendengarnya, tapi setelah tahu diperkenalkan gitu, lebih mengenal lagi setelah ini akan mengulik menjadi sendiri. Dan dari ibu-ibu dan bapak di sini memang kita bisa melihat bahwa usia tidak menjadi batasan untuk kita semua melestarikan dan mengembangkan apapun budaya ini sendiri, budaya yang sekarang bagi budaya Jawa dan tidak merupakan hak kita masing-masing. Lalu juga dari sini pun kita juga banyak belajar bahwa kebudayaan yang tradisi masih bisa relevan ke zaman yang sekarang. Jadi budaya kita kan sangat
boleh fleksibel, enak. Bila kita sebagai generasi penerus menjadi konsumen untuk terus melestarikan kebudayaan, terutama budaya boleh minta tepuk tangan buat komunitas Santoyo. Kalau ini juga dengan diskusi yang menarik ya diskusi soal lebih dari diskusi perkenalkan juga tentunya soal hubungan dari kebudayaan, bukan cuma tugas kita dan juga bukan cuma tugas program negara ya sebagai dari kebudayaan, tapi tentu butuh dukungan lebih banyak dari teman-teman, dari pemerintah juga tentunya untuk bisa terus menyambung soal kebudayaan itu supaya terus dikenal dan lebih berdunia gitu ya seperti ya. Nah kita lihat malam ini juga ada satu contoh dari culture future yang saat ini sedang dipikirkan dengan keras dalam kebudayaan. Di mana kita melihat kedua organisasi berbeda berada dalam satu kampung dan judulnya berbeda juga, tetapi ya terlihat juga di sini bagaimana dua generasi berbeda mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu kebudayaan serta bangsa. Dan terakhir masih ada penari dari tadi Fani dan Kosupo, ini dari Langan Produk mungkin boleh menceritakan sama seperti pertanyaan yang muncul tadi soal pesan dan bagaimana pesannya setelah tampil di waktu yang terakhir yang terasa dan nama aku saya ambil akhirnya saya ditawar teman itu untuk menjadi pegawai di perjudian putar rolek juga. Tapi akhirnya tahun 2004 saya masuk ke PKJT Pusat Kebudayaan Jawa Tengah yang sekarang itu dipimpin oleh Pak Bunda Mengandani juga seperti yang diceritakan di buku sebagai ketua aktivis utara Indonesia tahun 76 menjadi pegawai negeri. Kita sudah pada akhir penghujung malam ini. Kita seperti tadi setelah kita saksikan bersama bahwa Langan Matoyo sudah tampil dengan bedoyonya. Ada tari juga dari Langan Projo Arjuna Sukolo. Terus tadi ada diskusi ya, mudah-mudahan untuk kedepannya itu Langan Matoyo akan diminta tampil lagi dengan karya-karya yang lain. Terima kasih.